Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya menyapa jemaat Tuhan GBI Sulat Gracia yang hari ini kita beribadah online dari rumah masing-masing. Saya menyapa jemaat yang ada di seputaran Desa Saojo, seputaran Desa Tendiadongi, bahkan juga yang ada di seputaran Kelurahan Sawidango, Silobukti dan sekitarnya. Saya menyapa jemaat yang ada di Kelurahan Petirodongi. Saya menyapa jemaat yang ada di Bamona, yang ada di Tanduk Pialo, Tentena, Sangele, bahkan dimanapun juga yang terjangkau oleh siaran atau ibadah secara online ini. Memang Allah yang kita sembah, Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruangan, tapi Dia ada di mana-mana. Oleh karena itu, walaupun situasi atau pola beribadah seperti ini tidak akan mengurangi hasrat kita mencari Tuhan, hasrat kita menyembah Tuhan, kerinduan kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang sudah sangat sering kita baca kebenaran ini, tapi ada satu hal yang baru yang akan saya ingin sampaikan. Mari sama-sama kita membuka Alkitab. Ya, jemaat yang ada di rumah, buka Alkitab masing-masing. Dalam Mazmur pasal yang ke-23, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Karena ini Mazmur, saya rindu kita baca secara berbalasan. Sangat indah sayap-sayap firman Tuhan ini. Buka Alkitab kita Mazmur 23, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama. Dan pola membacanya, saya akan membaca bagian firman Tuhan yang menjorok keluar, dan jemaat yang ada di rumah masing-masing membaca yang bagian dalamnya atau yang menjorok ke dalam. Kita akan baca secara berbalasan. Luar biasa firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Tuhan Gembalaku yang Baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membanyakan aku di padang yang berrumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Aku tidak takut bahaya. sebab Engkau besertaku. Gadang-gadang Engkau itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Panjang masa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, sesuai dengan judul perikop ini juga akan menjadi judul perenungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Gembalaku yang Baik. Tuhan Gembalaku yang Baik. Ini merupakan kalimat yang sudah disairkan dalam lagu-lagu yang sangat populer bahkan sampai hari ini. Saya coba melihat terjemahan dalam Alkitab bahasa Pamona dalam surah Magali Guntung Katu. Di situ dikatakan Ipue anu mangkambiaku, bereke anu kupo makura. Nah, begitu penjelasannya. Ipue anu mangkambiaku, bereke anu kupo makura. Sebenarnya terjemahan dalam bahasa Pamona, ya bahasa kita di daerah Pamona ini, itu tidak jauh dari terjemahan bahasa Indonesia. Saya tertarik dengan terjemahan King James Version dalam bahasa Inggris. Dikatakan di sana, "The Lord is my shepherd, I shall not want." The Lord is my shepherd, I shall not want. Di sini ada satu kata yang atau kalimat yang saya bisa terjemahkan secara bebas. Dikatakan Tuhan adalah gembalaku, aku tidak perlu ingin, atau aku tidak menginginkan apapun. Wow, luar biasa. Saya ulang. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan The Lord is my shepherd, I shall not want. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak perlu ingin, atau aku tidak menginginkan apapun. Apa maksudnya?
Jemaat yang dikasih Tuhan, sangat-sangat menarik apa yang dikatakan atau disairkan oleh seorang Daud yang sangat luar biasa yang kita kenal. Dalam bahasanya, dalam bahasa Ibrani dikatakan Adonai Rohi Lo Ekshad. Adonai Rohi Lo Ekshad. Dia merasakan satu titik kedekatan dengan Allah sebegitu dekatnya. Oh, luar biasa. Sehingga tidak lagi perlu ingin sesuatu. Itu sebabnya karena dia merasakan apa yang dia alami atau apa yang dia terima. Kedekatan yang sangat luar biasa dengan satu pribadi agung yang dia rasakan dalam setiap detakan denyut nadi jantungnya. Bahkan dia rasakan dalam kehidupan pengembalanya di padang Efrata, bahkan dalam kehidupannya sehari-hari begitu dekatnya, sehingga dia katakan Tuhan adalah gembalaku, Adonai Rohi Lo Ekshad. Ya, artinya satu kedekatan yang sangat-sangat luar biasa. Saya mengatakan bahwa Daud dia bukan seorang pengangguran. Daud dia orang yang tidak mengharapkan berkat turun dari langit, tetapi dia juga orang yang penuh tanggung jawab. Dia bekerja. Dia seorang gembala domba yang bekerja, dan dia wujud nyatakan bagaimana apa yang dia rasakan dari Tuhan lewat tanggung jawab penggembalaannya. Bagaimana rasa syukurnya, bagaimana dekatnya dengan Tuhan. Dan yang sangat menarik Bapak Ibu Saudara, Daud seorang gembala, sebelumnya dia menggembalakan hanya 2 atau 3 ekor domba, ya. Dan bagaimana tentunya dia merasakan kedekatan dengan domba-domba gembalaannya. Bagaimana ketika pagi-pagi ya dia membawa dombanya di padang memberi makan, dia menjaga jangan-jangan ada serangan dari binatang-binatang buas, atau mungkin ada dombanya yang tidak mendapatkan makanan, dia mencari rumput yang hijau, dia mencari air untuk diminum oleh dombanya. Dan ini merupakan satu tanggung jawab Daud. Dia bertanggung jawab walaupun hanya 2 atau 3 ekor domba yang digembalakan, dan sangat luar biasa. Saya tertarik dengan kata gembala di sini, ya dalam bahasa Ibrani Adonai Rohi. Ya, sebenarnya itu juga bisa berarti sahabat. Kenapa? Karena dalam teks Ibrani sebelum diberikan nikut itu semacam titik. Kalau kita lihat aksara Ibrani itu tidak memakai vokal, hanya konsonan. Pada abad ke-20 supaya bahasa Ibrani menjadi bahasa percakapan, maka diberikan nikut atau titik-titik yang memberikan arti vokal, sehingga itu dari kata rehi dibaca rohi, artinya gembala, memang mempunyai alasan karena dikaitkan dengan padang rumput, dengan garam dan tongkat dan seterusnya. Tetapi di sini memberikan satu pemahaman ketika dikatakan Adonai Rehi, itu berbicara sahabat. Sahabat artinya seseorang yang sangat dekat dengan pribadi dari seorang Daud. Dia tentu bisa merasakan kedekatan dengan Elohim, dengan Allah Israel yang dia sembah. Ya memang Allah itu roh, tidak bisa dilihat. Dan tentunya situasi Daud pada zaman dahulu dengan situasi kita sekarang sama. Kita tidak melihat Allah, kita tidak melihat Tuhan secara visual. Tetapi Bapak Ibu Saudara, manakala kita di dalam kedekatan kita, dalam pengalaman hidup sehari-hari, dan kita punya satu hubungan pribadi dengan Tuhan, di dalam tanggung jawab kita masing-masing, entah kita bekerja dalam profesi apapun, di sana ada tanggung jawab, di sana ada integritas, di sana ada sesuatu yang kita lakukan oleh karena hasrat bagaimana untuk bertanggung jawab kepada keluarga, bertanggung jawab kepada istri, kepada anak-anak, bagi seorang kepala rumah tangga. Tentunya tanggung jawab ini pula yang dirasakan oleh Daud ketika dia ada dalam situasi apapun, dan bagaimana Tuhan menyertai kehidupan Daud. Betapa ini satu hal yang sangat-sangat luar biasa, sehingga pengalaman hidupnya menjadi ukuran bagi seorang Daud bagaimana pengembalaan Tuhan atas dirinya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan seringkali tentunya kalau orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam hidup, entah dalam pekerjaan, mungkin juga dalam pelayanan di gereja misalnya, ataupun dimanapun juga, kita tidak akan merasakan seperti apa.
penggembalaan, penyertaan Tuhan kepada kita. Sebab kita sendiri tidak hidup dalam hakikat yang Tuhan inginkan. Tetapi dengar baik jemaat yang dikasih Tuhan, manakala kita hidup bertanggung jawab, dan hari ini kepada kesehatan kita, hari ini kepada sesuatu yang kita gumuli, kita khawatirkan, kemudian kita ada di dalam ketaatan kepada pemerintah, tentunya kita juga akan merasakan bagaimana penyertaan, pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Dan oleh karena itu pada hari ini atau saat ini kita akan melihat pada ayat-ayat berikut ini betapa dalam situasi bagaimanapun yang dialami oleh Daud, kemudian dia merasakan penggembalaan Tuhan. Dia merasakan Tuhan sebagai sahabat dekatnya yang begitu memahami, yang begitu mengetahui keadaan dia, dan begitu dia menyertai kehidupan Daud. Dan demikian juga kita akan bisa aplikasikan dalam kehidupan kita hari-hari saat ini. Sebab Allah yang disembah Daud, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus, dia Allah yang sama. Amin. Dia Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia Allah Immanuel. Oleh karena itu kita akan melihat dalam berbagai situasi yang dialami oleh Daud, dan bagaimana dia merasakan penggembalaan Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Nah, kita akan membaca, kita akan melihat situasi yang pertama di ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian dalam Mazmur pasal yang ke-23, Ia membaringkan aku di padang yang berrumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Situasi yang pertama, bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana penggembalaan Tuhan, dan bagaimana Tuhan sebagai satu pribadi yang akrab, yang karib, yang dekat dengan pribadi Daud dan pribadi kita. Kalau kita ingin dekat dengan Tuhan, yang pertama, Tuhan ada dalam situasi tenang. Dalam situasi tenang, Allah ada, Tuhan ada. Dan Daud berkata bahwa Ia membaringkan aku di padang rumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dengan kata lain bahwa dalam situasi tenang, tentunya kita juga ingin, bahkan kita juga sering merasakan, bahkan selalu merasakan dalam situasi tenang, bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kehidupan kita yang diberkati, roda kita baik-baik, sehat, pekerjaan kita berjalan dengan baik, dan bagaimana kita merasakan pimpinan penyertaan Tuhan. Dan di sini Daud memakai satu analogi padang rumput hijau dan air yang tenang. Dan kalau kita lihat di situasi Palestina pada waktu itu, tidak gampang mendapatkan rumput yang hijau, tidak gampang mendapatkan air yang tenang karena daerah yang tandus bahkan juga kering. Tetapi yang sangat luar biasa di sini, bagaimana Daud merasakan pemeliharaan Tuhan. Dia mengibaratkan Tuhan sebagai gembalanya, sebagai domba yang membawa dia ke rumput yang hijau. Bukan hanya memberikan makanan, tapi juga perteguhan. Ada kenyamanan di sana, ada pimpinan, ada pemeliharaan. Betapa luar biasanya Allah yang dirasakan oleh Daud sebagai sesuatu yang karib bagi kehidupan dia. Demikian juga dalam kehidupan kita, jemaat yang dikasih Tuhan. Kita juga tentunya dalam situasi-situasi tenang kita bisa beribadah, kita bisa bekerja dengan tenang, dengan nyaman. Tetapi dengar baik bahwa situasi seperti ini Tuhan tidak pernah janjikan bahwa kehidupan akan tenang terus. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kita tidak akan pernah mengalami persoalan. Memang kita ada saatnya Tuhan memberikan situasi yang nyaman, tetapi dalam perjalanan kehidupan kita tidak akan sedemikian seterusnya. Ada bagian-bagian lain. Oleh karena itu betapa luar biasa perjalanan hidup seorang Daud, dan dia menceritakan pengalaman dengan Tuhan dan bagaimana dia merasakan penggembalaan dengan Tuhan. Dan masuk pada poin yang kedua, di ayat yang ketiga dikatakan, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, poin yang kedua dalam situasi yang pertama tadi situasi yang tenang, yang kedua dalam situasi ada persoalan. Dengan kata lain bahwa hidup ini tidak akan selamanya kita di dalam kenyamanan, karena dunia bukan tempat kita. Dunia bukan tempat yang ideal. Tapi dengar baik,
di dalam persoalan yang kita hadapi, di dalam pergumulan yang kita hadapi, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Karena di sini dikatakan di dalam ayat yang ketiga, Ia menyegarkan jiwaku. Ya, sebenarnya lebih tepat di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan He restored my soul. Dia memulihkan jiwaku. Ada satu keadaan yang tersirat di sini bahwa ada saat di mana kita dalam pergumulan. Ada saat Tuhan izinkan kita di dalam persoalan yang kita hadapi, dan seringkali persoalan itu membuat kita tertekan, membuat kita depresi, membuat kita stres, bahkan membuat kita frustasi. Tetapi dengar baik, dalam situasi seperti ini pun juga, manakala kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, dan Daud punya pengalaman yang sangat indah, yang dikatakan Ia menyegarkan jiwaku. He restored my soul. Betapa luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya melihat juga dalam surah Magali dalam bahasa Pamona, tidak bahasa Pamona dikatakan Sira mawai roso anu dawu. Sira anu mawaiku roso anu dawu. Dia memberikanku kekuatan yang baru, semangat yang baru. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, ketika kita dalam masalah pergumulan persoalan hari ini, di dalam berbagai hal yang kita hadapi dengan baik, manakala kita datang kepada Tuhan, manakala kita dekat dengan Tuhan, manakala kita mencari hadirat-Nya, manakala kita ada dalam satu perenungan dengan baik, Tuhan memulihkan jiwa kita. Amin. Tuhan memberikan penghiburan di saat kekalutan, kekhawatiran, kecemasan melanda. Tadi malam saya di WA oleh teman, Pak, ini sudah sampai ke daerah Tunus karena ada berhubungan dengan yang terkena kasus, ya sudah ketahui bersama di Morowali, dan sudah panas teman yang dibawa ke Poso. Ya tentunya saya tidak bermaksud untuk memberikan ketakutan kepada kita, tetapi saya mengatakan bahwa hari ini kita memang tidak ada dalam situasi yang nyaman. Tetapi dengan baik Bapak Ibu Saudara, pengalaman Daud dapatlah menjadi pengalaman kita hari ini. Di dalam persoalan, di dalam pergumulan seperti apa yang kita alami hari ini, dengan baik Tuhan memulihkan jiwa kita. He restored my soul. Dia memperbarui dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang baru. Sebab kenapa? Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kalau Daud merasakan penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya, dalam tekanan yang dihadapi, dia dikejar-kejar oleh Saul, walaupun dia tidak bersalah, dia akan dibunuh. Tetapi di dalam kekalutannya, di dalam pergumulannya, di dalam pengalaman yang dia hadapi, dia menerima, dia merasakan pimpinan Tuhan, sehingga dia berkata, He restored my soul. Dia menyegarkan jiwaku. Bahkan sangat luar biasa dikatakan begini, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tentunya dalam situasi yang kalut, dalam situasi yang memiliki pergumulan, Tuhan menuntun saya dan saudara di jalan yang benar. Dia tidak akan pernah membawa kita di jalan yang salah. Oleh karena itu, segala instruksi pemerintah hari ini untuk social distancing marilah kita patuhi, marilah kita dengarkan, sebab ini merupakan cara Tuhan untuk menuntun kita ke jalan yang benar. Dan dengar baik dikatakan oleh karena namanya. Ketika Tuhan berkata oleh karena namanya, Shem itu berbicara tentang kepribadian, integritas, karakter Tuhan yang luar biasa, yang sungguh bertanggung jawab setiap apa yang dikatakan. Oleh karena itu marilah kita memahami, Dia tidak akan pernah mengabaikan tanggung jawabnya. Ketika apa yang dirasakan oleh Daud, dia merasakan Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ada satu jaminan, di jalan yang benar ada oleh karena namanya. Artinya Tuhan bertanggung jawab, Tuhan Allah yang berintegritas. Hari ini manakala kita di dalam kekalutan, kita mencari Tuhan Bapak Ibu Saudara, tidak ada manusia yang kebal dengan persoalan. Tidak ada seorang pun yang tahan atau yang tidak pernah mengalami pergumulan dalam kehidupannya, tetapi dengan baik. Tuhan kita Tuhan yang tidak tertidur. Dia Allah yang senantiasa memahami keadaan kita. Dia tahu kalau kita lalu,
Dia tahu kalau kita bergumul. Sehingga seperti apa yang Daud katakan, ia menyegarkan jiwa. Dan hari ini bukalah hati dan pikiranmu, supaya penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan, the presence of God, kita bisa rasakan. Kita bisa rasakan kekuatan dari Tuhan sendiri di dalam keluarga, rumah tangga masing-masing. Ambil waktu untuk berdoa memuji Tuhan. Jangan kita terpengaruh dengan berita-berita yang seringkali mencemaskan. Kalau itu mencemaskan, kita alihkan ke tempat yang lain. Kita angkat puji-pujian kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan supaya jangan pikiran kita terganggu. Kita gantikan dengan sukacita pimpinan penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita merasakan bahwa dalam setiap kehidupan kita Dia menyegarkan jiwaku. Kemudian kita lihat di ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Poin yang ketiga, ya, dalam situasi ancaman. Di dalam situasi ancaman, bahkan maut sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti itu yang kau rasakan. Daud merasakan pimpinan Tuhan sebagai seorang gembala ternak. Tentunya dia pernah merasakan berada dalam bayang-bayang maut. Sebab ketika dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Apa itu lembah kekelaman? Dan mari kita melihat di dalam perspektif Daud sebagai seorang penggembala di Timur Tengah. Dan dalam geografisnya, ya, dia berada di daerah Palestina atau Israel. Dan lembah kekelaman ini itu adalah tempat yang bernama En-Gedi dalam Alkitab. Dan En-Gedi ini sebuah lembah yang ada dari Yerusalem menuju Yeriko. Dia menurun. Lembah ini cukup tinggi. Itu dari, saya melihat dalam satu referensi, kurang lebih 243 meter ya tinggi. Jadi lembah dan 243 meter, sehingga walaupun siang dia gelap. Kenapa dia gelap? Karena terhalang oleh dinding-dinding dari lembah itu. Nanti matahari tepat di atas kepala, baru kelihatan terang di dalam. Dan lembah ini berkelok-kelok. Karena dia berkelok-kelok, ketika seseorang berjalan, ya, tidak tahu tentang apa yang ada di depan. Mungkin itu penyamuk, mungkin itu perampok, mungkin itu musuh, mungkin itu binatang buas dan bentuk apapun. Sehingga tidak bisa memprediksikan ketika berjalan lembah ini seperti apa yang akan terjadi. Karena tidak bisa melihat ke depan. Di samping dia gelap, dia berbentuk berkelok-kelok. Ada tikungan-tikungan di sana. Dan inilah sesuatu pengalaman yang dirasakan oleh Daud, sehingga ketika dia pernah berada dalam situasi seperti ini, dia tahu, dia sampai di ujung lembah, Tuhan menyertai kehidupan dia. Dan itulah yang dia katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Hari ini, apa yang menjadi ancaman bagi saya dan saudara? Dan memang hari ini sangat-sangat sudah menjadi santapan pemberitaan kita hari-hari tentang ancaman wabah ini. Dan tentunya dalam updating informasi setiap hari yang kita dengarkan dapat mencemaskan kita. Dan jujur memang saya pun tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi 1-2 hari ke depan. Apa yang terjadi 1 menit ke depan, kita tidak tahu. Ini sesuatu yang tidak terlihat. Kita ibarat ada dalam lembah seperti Daud, yang lembah yang curam dalam berkelok-kelok dan kita tidak tahu ancaman apa di depan. Itulah wabah hari ini. Tapi dengar baik, seperti seorang Daud yang menyaksikan pimpinan Tuhan, dia katakan, gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Luar biasa. Gada berbicara, kayu yang bisa melindungi domba-domba dari ancaman binatang buas. Tongkat sesuatu yang akan membawa kembali domba ketika dia jatuh terperosok ke lembah dan diangkat dengan pengaitnya. Betapa luar biasa satu analogi yang disampaikan oleh Daud ini menggambarkan bahwa dalam situasi seperti ini Tuhan bersama kita. Tuhan memimpin saya dan saudara. Dengar baik, Allah kita memang tidak kelihatan, tapi Dia Allah Immanuel yang sungguh sangat luar biasa,
Yang menjadi pertanyaan, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Kita tidak merasakan oleh karena kita tidak mempunyai satu relationship hubungan yang dekat dengan Tuhan dalam doa, dalam tanggung jawab, dalam integritas, bahkan dalam segala keadaan kita. Tapi dengar baik hari ini, sebagaimana seorang Daud, dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga hal ini membuat dia merasakan bahwa dalam ancaman maut, bayang-bayang maut sekalipun, Tuhan beserta dengan dia. Ayat yang selanjutnya, ayat yang kelima berkata demikian, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Nah, memang seringkali ini diibaratkan Daud sebagai seorang raja yang diurapi. Tetapi dalam konteks yang kita baca ini berbicara tentang seorang gembala dan domba. Dan pada waktu itu, ya, kalau seseorang gembala memberikan makanan kepada domba, ya memang biasa dibilang di satu dulang, tetapi biasanya di meja, satu meja kecil, kemudian ditaruh rumput, dan domba itu memakan rumput yang ditaruh. Dan ketika domba itu dalam bulunya yang sudah lebat, itu seringkali digunting untuk menyegarkan kembali dan ditaruh minyak. Dan minyak itu fungsinya biasanya untuk kalau ada serangga atau kutu dari domba itu dibersihkan. Mungkin masuk ke telinganya serangga itu dibersihkan dengan minyak. Dan juga ketika dia habis digunting bulunya itu ditaruh minyak supaya dia terlindung dari rasa gatal dan juga dari gigitan serangga dan juga yang lainnya. Dan seperti itulah Daud menganalogikan, dia memposisikan, mencontohkan dirinya dalam pimpinan Tuhan. Betapa luar biasa dalam kehidupan Daud merasakan bahwa ya dalam ketidakberdayaan, itu poin yang keempat, ya Tuhan memelihara kehidupan dia. Hari ini Bapak Ibu Saudara, di dalam keadaan kita berdiam diri di rumah masing-masing untuk memutuskan mata rantai penyebaran wabah yang sementara, wabah ini, di situ marilah kita merenungkan supaya iman kita kembali dimurnikan oleh Tuhan. Bahwa ternyata sampai hari ini kita dalam penyertaan Tuhan. Bahwa ternyata sampai hari ini kita tetap dalam pimpinan, perlindungan, dan juga segala sesuatu Tuhan cukup dalam kehidupan kita. Oleh karena itu bahwa di dalam segala ketidakberdayaan Tuhan menyertai kita betapa sangat luar biasa. Dan masuk kepada poin yang kelima di ayat yang keenam, sini kita baca, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Poin yang terakhir, situasi seperti apa yang dialami oleh Daud yang juga mungkin kita alami hari ini, yaitu bagaimana di dalam menapaki hari esok. Ini sangat penting, sebab di sini dikatakan bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Ini kalau seorang gembala, ya biasanya ada anjing penjaga dua. Anjing penjaga ini dia mengikuti dari belakang, yang siap-siap membantu ketika ada binatang buas juga, atau juga untuk menjaga domba dari gangguan-gangguan yang lain. Nah, ini menggambarkan, atau Daud juga menggambarkan bagaimana Tuhan dengan segala kebajikan, dengan segala kemurahan tetap menyertai dalam perjalanan kehidupan kita menapaki hari esok. Saya katakan tadi bahwa kita tidak tahu hari ini atau satu hari ke depan seperti apa kehidupan kita. Tetapi dengar baik, jaminan atau Tuhan sampaikan kepada saya dan saudara, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Kebajikan dan kemurahan dari Tuhan akan senantiasa menyertai saya dan saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan supaya dalam situasi ada 5 keadaan seperti yang sudah saya sampaikan yang bagaimana dialami oleh Daud, tentunya kita harus memahami siapa Tuhan yang kita sembah. Alkitab berkata bahwa Yesus dialah gembala kita. Untuk sampai kepada padang rumput kita harus melalui pintu. Sehingga dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-10 dikatakan akulah pintu. Ya. Ayat yang ke-9 akulah pintu. Saya akan membaca supaya orang dapat ke padang rumput kalau melalui pintu itu. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yesus Tuhan, dia adalah pintu itu sendiri. Dan oleh karena itu bagaimana kita
merasakan penggembalaan Tuhan, dia gembala yang baik seperti Daud. Yang pertama, kualitas ibadah kita harus tingkatkan. Daud pernah berkata, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Hari ini dalam situasi kita berdiam diri di rumah, kita belajar merenungkan firman Tuhan, kita lakukan penyembahan, renungan, meditasi, supaya kita menyadari bagaimana dalam situasi apapun Tuhan beserta dengan kita. Yang kedua, kerendahan hati. Daud seorang yang rendah hati. Ketika Saul mengejar dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia tidak lakukan. Kenapa? Karena dia memahami, dia tahu siapa Saul, dan dia punya hati yang sangat-sangat low profile, rendah hati untuk menghormati seorang yang namanya Saul. Ketika dia pernah melakukan persinahan dengan Batseba, dia ditegur oleh Nabi Nathan, seorang nabi kecil, tetapi dia mendengarkan semuanya itu. Artinya dia seorang yang rendah hati, walaupun dia seorang raja. Dan yang ketiga adalah seorang yang solidaritas. Dia orang yang solider, dia orang yang setia kawan. Pernah satu kejadian di 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke 10 sampai dengan yang selanjutnya, bagaimana ketika mereka akan menyerang Amalek dengan 600 tentara, 200 tidak bisa pergi karena kelelahan, 400 yang ke sana. Ketika mereka pulang membawa kemenangan, yang 400 orang sebagian berkata bahwa tidak usah dibagi bagian nyerah kepada yang lainnya, so mereka cuma diam di sini, suruh mereka pulang. Tapi Daud bilang jangan demikian, ya. Mereka juga sama-sama dengan kita, mereka menjaga barang kita, mereka juga mendukung kita. Artinya Daud orang yang sangat solider. Biarlah jemaat yang dikasih Tuhan, dalam situasi seperti ini kita juga punya semangat solidaritas. Mungkin banyak kaum keluarga, orang-orang di sekitar kita yang dalam situasi kondisi seperti ini mengalami kekurangan, maka kita nyatakan kepedulian kita. Mungkin dengan hal yang tidak seberapa, tetapi itulah sesuatu yang kita tunjukkan. Dan di sana kita akan merasakan bahwa ternyata Tuhan sangat luar biasa dalam hidup kita. Dan dengan demikian kita akan memiliki satu pemahaman kedekatan dengan Tuhan. Dan dialah gembala kita yang ajaib, dialah Tuhan yang luar biasa. Dalam situasi tenang, dia bersama kita. Dalam situasi ada persoalan, dia juga bersama kita. Dia menyegarkan jiwa kita. Dalam situasi ancaman, dia ada bersama-sama dengan kita dengan gada dan tongkatnya. Dan juga dalam situasi ketidakberdayaan, dia merawat memelihara kita. Dan dalam mana pagi hari esok, dia menyertai kita di dalam ketidakmampuan kita. Sebab dia adalah Immanuel. Amin, untuk firman Tuhan. Haleluya.